Halo sahabat kisah hitam nyata. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dan dilapangkan rezekinya. Dari kota Surakarta, aku kembali menyapa kalian lewat kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri, membuat hati meringis, dan membuat kita semua berpikir dua kali sebelum percaya pada yang tampak mudah di mata manusia. Jangan lupa ya, sebelum kita masuk ke kisah nyata ini, tekan dulu tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share agar semakin banyak orang yang tahu bahwa dunia ini tak hanya berisi cahaya, tapi juga sisi kelam yang sering disembunyikan oleh waktu dan ombak. Karena di balik kehidupan yang tampak damai, ada banyak kisah nyata yang gelap, kisah tentang manusia yang tergoda kekuasaan, dan menjadi korban dari ritual hitam yang haus tumbal. Kali ini, kisah kita datang dari pesisir kecil di Jawa Timur, dari seorang nelayan sederhana bernama Pak Rifai. Seorang ayah yang setiap hari menantang ombak demi sesuap nasi. Di matanya, laut bukan sekadar sumber kehidupan, tapi juga sahabat yang setiap hari ia ajak bicara dalam kesunyian. Hingga suatu hari, laut yang ia cintai berubah menjadi tempat kematian, ketika sebuah amplop coklat berisi uang 5 juta rupiah datang ke tangannya. Tanpa surat, tanpa nama, tanpa alasan. Awalnya, ia pikir itu rezeki. Uang itu datang di saat perahu tuannya hampir karam, di saat dapur rumahnya mulai kosong, dan di saat anak-anaknya mulai menatap lapar. Siapa yang tak tergoda? Ia memandangi uang itu lama, meraba tiap lembarannya, mencium bau kertasnya, seolah sedang mencium harapan baru. Tapi malam setelah uang itu datang, ia mulai mendengar bisikan, halus, dingin, dan menyeramkan. Rifai, laut memanggilmu, jangan menolak rezeki yang sudah diberikan. Suara itu bergema dari balik gelombang. Istrinya tak mendengarnya, hanya dia yang bisa. Sejak saat itu, hidupnya perlahan berubah. Tangkapannya selalu melimpah di hari-hari pertama. Ikan besar datang dengan mudah, seolah laut berhutang padanya. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu juga mulai menuntut. Di setiap malam tenang, ada bayangan di permukaan air, seperti wajah manusia setengah ikan, memanggil namanya dengan lembut tapi penuh ancaman. Dan disinilah semuanya bermula. Dari sebuah amplop sederhana berisi uang 5 juta, nasib seorang nelayan berubah menjadi mimpi buruk. Tak ada yang tahu bahwa uang itu adalah pintu masuk ke dunia pesugihan laut, tempat arwah-arwah gelap menagih jiwa manusia sebagai persembahan bagi kekayaan orang lain. Kisah ini bukan dongeng, bukan cerita buatan. Ini adalah kesaksian nyata dari warga desa pesisir yang sampai hari ini masih dihantui oleh misteri kematian Rifai. Mereka bilang, di malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, suara dayung dan teriakan orang minta tolong masih terdengar dari tengah laut, meski tak ada satupun kapal berlayar. Bayangkan, menerima uang begitu saja, tanpa tahu dari siapa, tanpa tahu untuk apa, lalu menyadari bahwa uang itu ternyata bayaran untuk jiwamu sendiri. Rasa takut, bingung, dan tak percaya perlahan berubah menjadi keputusasaan. Karena setiap rupiah yang ia pegang terasa seperti darah yang menetes dari laut. Teman-temannya sempat menertawakan kekhawatiran Rifai. "Ah, rezeki kau ditolak," kata mereka, tapi mereka tak tahu. Setiap sen uang itu mengandung janji gelap yang telah diikrarkan seseorang di hadapan makhluk laut. Dan tanpa ia sadari, nama Rifai telah ditulis dalam daftar tumbal pesugihan seorang bos ikan besar, yang mencari kekayaan dari ritual paling kelam di bawah gelombang. Sahabat kisah hitam nyata, kisah ini akan membawa kalian menyelam ke kedalaman laut yang bukan sekadar air asin dan ombak, tapi juga rahasia yang disembunyikan oleh manusia tamak dan roh-roh jahat yang haus korban. Setiap detiknya akan membuat kalian berpikir, benarkah kekayaan yang kita cari bisa datang tanpa usaha? Atau justru kita sedang menandatangani perjanjian tak kasat mata yang menukar hidup kita dengan kemakmuran semu? Jadi, siapkan hati kalian. Matikan lampu jika berani, nyalakan headset, dan dengarkan setiap napas dari cerita ini. Kisah nyata berjudul, nelayan ini dikasih uang 5 juta cuma-cuma, ternyata buat jadi tumbal di laut. Kisah ritual pesugihan bos ikan. Sebuah kisah yang akan menegaskan satu hal, tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi dari tangan makhluk gaib yang bersemayam di dasar laut. Mari kita mulai kisahnya, perlahan, tenang, sampai nanti ombaknya sendiri yang membawa kalian hanyut dalam kegelapan.
Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, tepatnya di tepi pantai bernama Pantai Cendani, hidup seorang nelayan sederhana bernama Rifai. Tubuhnya legam terbakar matahari, tangannya kasar penuh bekas luka, tapi di balik wajahnya yang keras itu tersimpan hati yang lembut dan sabar. Ia tinggal di sebuah rumah panggung kecil dari kayu kelapa bersama istrinya, Bu Siti, dan dua anak mereka yang masih sekolah dasar. Kehidupan keluarga ini bisa dibilang pas-pasan. Kadang hasil tangkapan ikan cukup untuk makan seminggu, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan garam. Tapi Rifai tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama laut masih bernafas, selalu ada rezeki yang bisa dijemput dengan doa dan kerja keras. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Rifai sudah bersiap dengan perahunya yang bernama Putri Laut, warisan dari almarhum ayahnya. Ia selalu mencium tiang perahunya sebelum berlayar, bukan karena tahayul, tapi sebagai bentuk rasa hormat kepada laut yang telah memberinya kehidupan. Ia selalu berkata pada anaknya, "Nak, laut itu seperti ibu. Kadang lembut, kadang marah. Tapi kalau kita sopan padanya, dia akan jaga kita." Hari-hari berjalan seperti biasa. Ombak datang silih berganti, dan kehidupan di kampung nelayan itu berjalan tenang. Hingga suatu sore yang aneh, saat Rifai baru saja pulang dari melaut dengan hasil tangkapan yang sangat sedikit. Hari itu langit berwarna jingga keabu-abuan, dan angin laut bertiup lembut namun membawa hawa dingin yang tak biasa. Ia baru saja menurunkan jaring ketika istrinya memanggil dari dalam rumah, "Pak, ada yang nitip amplop ini. Katanya buat Bapak." Rifai menghentikan langkahnya. Di tangannya, Bu Siti menyodorkan amplop coklat tebal yang terlipat rapi. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap, tidak ada tulisan apapun. Hanya satu hal yang mencolok, amplop itu terasa berat. Dengan rasa penasaran, Rifai membukanya perlahan. Dan saat ia melihat isinya, jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Di dalam amplop itu, tertata rapi lembaran uang 100 ribuan baru, banyak sekali. Ia menghitungnya dengan tangan gemetar. 1, 2, 3, sampai jumlahnya pas, 5 juta rupiah. Di antara lipatan uang itu, terselip selembar kertas kecil berwarna putih dengan tulisan tangan yang samar. Untuk kontribusi agar lautmu senantiasa memberi ikan. Jangan ditolak. Tak ada tanda tangan, tak ada nama. Hanya kalimat itu, singkat namun terasa seperti memiliki beban berat yang tak kasat mata. Bu Siti memandang suaminya dengan tatapan bingung. "Dari siapa, Pak? Siapa yang kasih uang sebanyak ini?" Rifai hanya menggeleng pelan. "Entahlah, Bu. Mungkin ada orang yang salah kirim. Tapi, di amplopnya jelas ada namamu. Nih, lihat." Benar saja, di sudut kiri atas, tertulis dengan tinta hitam huruf kapital, "Untuk Rifai, nelayan Pantai Cendani." Sore itu suasana rumah jadi hening. Rifai duduk di kursi bambu, menatap uang itu lama sekali. Dalam benaknya, muncul rasa syukur sekaligus curiga. 5 juta rupiah bukan jumlah kecil untuknya. Dengan uang itu, ia bisa memperbaiki perahunya yang sudah nyaris bocor, membeli jaring baru, bahkan menebus kalung kecil untuk istrinya yang sudah lama tergadai di toko emas kampung. Tapi di sisi lain, ia tak tahu dari mana asalnya. Malam harinya, ia pergi ke warung kopi tempat nelayan biasa berkumpul. Ia membawa kabar itu. Teman-temannya langsung heboh. 5 juta? Wah, kamu beruntung, Rif. Rezeki nomplok tuh, kata Pak Darmo, nelayan tua yang paling cerewet di kampung. Siapa tahu ada orang kota yang simpati sama kamu. Tambah yang lain, namun, di pojok warung, ada satu orang yang hanya diam. Namanya Pak Karno, nelayan paling tua di desa itu, dikenal suka bicara hal-hal yang dianggap aneh. Ia menatap Rifai lama, lalu berkata lirih. Kalau uang itu datang tanpa alasan, jangan langsung kamu terima, Rif. Laut punya cara sendiri untuk menagih yang bukan hak kita. Rifai tertawa kecil, mencoba menepis kecemasan. Ah, Pak Karno ini. Masa ia laut bisa nagih?
Tapi malam itu, kata-kata Pak Karno terus terngiang di telinganya. Menjelang tengah malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Rifai masih duduk di beranda rumahnya, menatap laut yang gelap di kejauhan. Angin malam berembus lembut, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, dari arah laut terdengar suara seperti seseorang sedang memanggil pelan. Rifai. Rifai. Ia berdiri spontan, menatap ke arah suara itu, tapi tak melihat siapapun. Hanya deburan ombak dan kilatan cahaya dari lampu kapal yang jauh di tengah laut. Ah, mungkin cuma angin, gumamnya. Tapi saat ia menunduk, tiba-tiba selembar uang 100.000 jatuh dari saku celananya. Entah bagaimana bisa keluar dari amplop yang tadi ia simpan di lemari. Ia menatap uang itu lama. Hatinya mulai tak tenang. Keesokan paginya, Rifai memutuskan untuk tetap membawa uang itu ke laut, berharap uang itu membawa keberuntungan. Aneh tapi nyata, hari itu tangkapannya sangat melimpah. Ikan kembung, tongkol, dan bahkan ikan kakap besar yang jarang muncul, semua masuk ke jaringnya. Dalam hati, ia bersyukur, mungkin memang benar ini rezeki dari laut. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sehari. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah laut, tapi lautnya berwarna hitam pekat. Di hadapannya muncul sosok tinggi besar seperti bayangan manusia, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi sisik berkilau. Suara itu kembali memanggil. Kau sudah menerimanya, Rifai, jangan tolak panggilan laut. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengucur deras. Tubuhnya gemetar. Istrinya menatap cemas, Pak, mimpi lagi? Ia mengangguk. Tapi untuk menenangkan istrinya, ia hanya berkata, ah, mungkin cuma kecapean. Hari-hari berikutnya terasa makin aneh. Kapal nelayan lain sering melihat bayangan seseorang berdiri di haluan perahu Rifai saat ia melaut sendirian. Kadang bayangan itu seperti sosok perempuan rambut panjang basah, kadang hanya seperti kabut yang berdiri tegak. Tapi setiap kali ditanya, Rifai bersumpah tak pernah melihat siapapun. Ia hanya merasa udara di tengah laut kini terasa lebih berat, dan setiap kali menarik jaring, air laut seperti mengeluarkan aroma amis bercampur darah. Namun, karena hasil tangkapannya semakin besar, ia mencoba tak memikirkan hal-hal aneh itu. Ia berkata pada istrinya, Bu, mungkin memang benar kata orang, kalau kita bersyukur, laut akan memberi lebih banyak. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam ketujuh setelah amplop itu datang, Rifai duduk di tepi perahunya, menatap bulan yang menggantung di atas laut. Ombak malam itu bergerak pelan tapi berirama. Ia menutup mata sejenak dan berdoa, Ya Allah, kalau uang ini bukan rezeki halal, tolong tunjukkan jalannya. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang. Suara dari kejauhan kembali terdengar. Laut sudah menerimamu, Rifai. Jangan melawan arusnya. Ia membuka mata, dan sekejap matanya menangkap sesuatu di permukaan air, seperti wajah manusia muncul sebentar lalu lenyap. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Sejak malam itu, hidup Rifai tak lagi sama. Ia mulai kehilangan rasa tenang. Tidur tak nyenyak, makan tak berselera, dan setiap kali ke laut, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tak tahu bahwa uang 5 juta yang ia simpan itu bukan sekadar pemberian, tapi penanda, sebuah kontrak tak kasat mata yang telah mengikat dirinya dengan kekuatan gelap di bawah laut. Pagi itu, laut tampak lebih tenang dari biasanya. Angin lembut berembus dari timur, membawa aroma asin yang khas. Namun entah mengapa, suasana hati Rifai terasa berat. Ia baru saja selesai menjemur jaring ketika dari kejauhan terlihat sosok asing berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti seseorang yang tahu betul kemana ia hendak pergi. Tubuhnya tinggi, berkulit gelap, mengenakan jas hitam panjang, dan di kepalanya terpasang topi fedora yang menutupi sebagian wajah. Wajahnya tak begitu jelas terlihat, tapi dari jarak itu Rifai bisa merasakan hawa aneh yang seolah menyelimuti orang itu. Rifai berdiri di depan rumah, sedikit waspada. Permisi, Pak.
Nyari siapa? Tanyanya sopan. Pria itu berhenti tepat di depan pagar bambu. Matanya menatap tajam ke arah Rifai, tatapan yang dalam dan dingin seperti tak berjiwa. Dari balik jas hitamnya, pria itu mengeluarkan sesuatu, sebuah map kecil berwarna coklat yang sama persis seperti amplop 5 juta rupiah yang Rifai terima tempo hari. Saya dari pihak bos ikan, Pak Rifai, ucapnya dengan suara berat, datar, tapi sangat jelas. Kami ingin berterima kasih atas penerimaan Anda. Uang itu tanda awal. Laut akan berpihak pada Anda, kalau Anda mau meneruskan kerjasamanya. Rifai mengernyit. Kerjasama apa, Pak? Saya ini cuma nelayan kecil. Saya tidak tahu siapa bos ikan yang Bapak maksud. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Anda tak perlu tahu siapa kami. Yang jelas, Laut sudah memilih Anda. 5 juta itu bukan sembarangan uang. Itu tanda awal dari kesepakatan besar. Kalau Anda tolak, akan ada yang menagihnya. Nada terakhir kalimat itu diucapkan pelan, tapi mengandung ancaman dingin yang membuat udara di sekitar mereka terasa beku. Rifai menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia menggeleng, "Maaf, Pak. Saya tidak pernah membuat perjanjian apapun. Saya tidak mau terlibat urusan aneh." Pria itu menatap Rifai lama, lalu berkata dengan suara bergetar pelan, "Semuanya sudah berjalan, Rifai. Kadang manusia tidak perlu tanda tangan untuk menjadi bagian dari perjanjian. Kadang, cukup dengan menerima." Dan tanpa menunggu tanggapan, pria itu berbalik, meninggalkan halaman rumah Rifai dengan langkah pelan namun mantap. Rifai terpaku. Jantungnya berdebar keras. Ia tak tahu apa maksud orang itu. Tapi sejak pagi itu, perasaan tenang yang tersisa dalam hidupnya benar-benar lenyap. Malam harinya, angin laut berubah arah. Bising ombak terdengar lebih berat, seolah membawa beban suara dari dasar samudera. Rifai mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara itu datang lagi. Mula-mula seperti bisikan halus, lalu berubah menjadi panggilan lirih yang jelas. Rifai, Laut sudah menunggu, jangan abaikan panggilannya. Ia terlonjak bangun. Peluh dingin membasahi leher dan punggungnya. Di kamar yang gelap, hanya suara detak jam dinding dan napas istrinya yang terdengar. Tapi di luar, di antara desir angin malam, suara itu terus berbisik, lebih pelan, tapi makin menusuk. Bu Siti, yang terbangun karena gerak suaminya, bertanya dengan suara serak, "Pak, mimpi lagi?" Rifai mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Iya, Bu. Mimpi, tapi rasanya nyata. Jangan pikir aneh-aneh, Pak. Uang itu rezeki, mungkin Tuhan sedang menolong kita." Rifai hanya terdiam. Dalam hati, ia tahu Tuhan tidak mungkin menolong dengan cara yang membuat hatinya gelisah seperti ini. Keesokan harinya, Rifai memutuskan untuk mengembalikan uang itu. Ia membungkus kembali 5 juta rupiah ke dalam amplop, lalu pergi ke dermaga berharap bisa menemukan si pria hitam kemarin. Namun tak ada siapapun di sana yang mengenali ciri-ciri orang itu. Nelayan-nelayan lain bilang tak ada orang asing yang datang. Bahkan penjaga warung dekat pantai bersumpah tidak melihat siapapun berjalan ke arah rumah Rifai hari sebelumnya. "Ah, kamu mungkin halu, Rif." Kelelahan kali, kata Pak Darmo sambil tertawa, tapi tawa itu justru membuat Rifai semakin bingung. Ia tidak mungkin berhalusinasi, karena ia ingat betul wajah, pakaian, dan kata-kata pria itu. Sore menjelang malam, Rifai duduk sendirian di tepi pantai. Ombak memecah di batu karang, angin membawa aroma garam yang kuat. Ia menatap laut lama sekali. Entah kenapa, laut itu kini tampak berbeda. Dulu laut selalu memberinya rasa damai, sekarang laut tampak hidup, seperti sedang memandang balik kepadanya. Ia bisa merasakan sesuatu bergetar di dalam air. Perlahan, cahaya bulan muncul dari balik awan. Dan di bawah sinar remang itu, Rifai melihat sesuatu, seperti bayangan manusia setengah berdiri di atas air. Wajahnya samar,
tapi tubuhnya tampak licin dan berkilau. Bayangan itu menatapnya, lalu lenyap ke dalam gelombang. Tubuh Rifai bergetar. Ia mundur perlahan, menatap air dengan ketakutan. "Apa yang kau inginkan dariku?" gumamnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara ombak dan angin yang menjawab dengan lirihnya malam. Sejak kejadian itu, gangguan semakin sering terjadi. Setiap kali Rifai melaut, selalu ada suara aneh di bawah kapal. Kadang seperti sesuatu yang menggesek lambung perahu, kadang seperti bisikan yang memanggil namanya dari dalam air. Bahkan pada suatu pagi, ia melihat jaringnya penuh ikan besar yang tampak segar. Namun anehnya, semua ikan itu tidak memiliki mata. Ikan-ikan itu seperti hidup tapi tanpa pandangan, menggeliat dengan gerakan tak lazim sebelum akhirnya mati di dalam perahunya. Teman-teman nelayan yang melihat kejadian itu menatap ngeri. "Rif, buang itu ikan. Jangan dibawa pulang," seru Pak Karno, namun Rifai hanya terdiam. Tangannya gemetar memegang jaring. Ia bisa merasakan bahwa semua ikan itu seperti menatapnya, meski tanpa mata. Malamnya, Rifai tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, menatap gelap. Di ujung pandangannya, ia melihat api kecil di tengah laut, seperti obor yang menyala di atas air. Api itu berkelap-kelip, menari mengikuti gelombang. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas terlihat bahwa api itu sebenarnya berasal dari kapal hitam kecil. Kapal yang ia kenali, itu kapal pria berjas hitam. Kapal itu berhenti di tengah laut, tepat di atas area tempat ia biasa menjaring ikan. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat pria itu berdiri tegak di haluan kapal, menunduk seolah sedang membaca sesuatu. Suara gemuruh halus terdengar, seperti bisikan mantra yang terbawa angin. Air laut di sekitarnya bergetar pelan. Rifai menatap tak berkedip. Saat ia hendak berteriak, api di atas kapal itu tiba-tiba padam, kapal menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa bekas. Rifai memejamkan mata, menunduk, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka mata, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di depannya, tepat di atas pasir pantai, sebuah boneka kecil tergeletak. Boneka itu terbuat dari kain hitam basah, berbau amis seperti darah laut. Di bagian dada boneka itu, tertulis huruf R. Darah Rifai seolah berhenti mengalir. Ia mundur dengan napas tersengal. "Astagfirullah, siapa yang taruh ini di sini?" Ia berusaha membakar boneka itu, tapi anehnya api tak mau menyala. Korek kayu yang ia gunakan padam satu persatu. Ia mencoba membaca doa, tapi setiap kali ia melafalkan Bismillah, suara lain terdengar pelan dari balik ombak, menirukan ucapannya dengan nada mengejek. Malam itu Rifai menangis. Ia duduk di depan rumah sampai fajar. Istrinya menemukannya dalam keadaan pucat, mata kosong, dan tangan gemetar. Ia tak berani menceritakan semua yang ia lihat, karena takut dianggap gila. Tapi mulai hari itu, Bu Siti merasakan perubahan besar pada suaminya. Rifai menjadi pendiam, sering melamun, dan matanya seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ia mulai enggan ke laut. Setiap kali hendak melaut, tiba-tiba angin berubah arah, atau jaringnya putus tanpa sebab. Ia mulai percaya, mungkin benar kata Pak Karno dulu, laut sedang menagih sesuatu yang bukan haknya. Namun masalahnya, Rifai tidak tahu apa yang harus dikembalikan. Uang 5 juta itu masih tersimpan di dalam lemari. Tapi setiap kali ia menyentuhnya, telapak tangannya terasa panas seperti terbakar. Ia mencoba menyerahkan uang itu ke masjid kampung untuk disedekahkan, tapi anehnya, ketika ia menyerahkan amplop itu ke ustaz, amplopnya terasa kosong. Tak ada selembar uang pun di dalamnya. Ia panik, membukanya di rumah, uangnya kembali ada, lengkap seperti semula. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari-hari berikutnya, semakin banyak kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Anaknya yang kecil sering terbangun tengah malam sambil menangis, berkata bahwa ada orang basah berdiri di depan pintu rumah. Istrinya juga mulai mendengar suara langkah kaki di atap, padahal tak ada siapapun di luar. Bahkan kadang, di kamar mandi, air bah mereka berubah warna menjadi agak kehijauan dan berbau amis. Semakin lama,
Rifai merasa bahwa uang itu telah mengikat sesuatu di rumah mereka. Dan semua itu dimulai sejak pria berpakaian hitam datang membawa pesan dari Bos Ikan, sosok misterius yang konon dikenal di kalangan nelayan besar sebagai penguasa perdagangan ikan di kawasan timur. Tapi kini, Rifai sadar, Bos Ikan bukan hanya manusia. Ia adalah simbol dari pesugihan laut, yang menjanjikan hasil laut melimpah dengan imbalan nyawa manusia. Dan tanpa ia sadari, Rifai sudah menjadi salah satu bagian dari perjanjian itu, bukan karena ia mau, tapi karena ia sudah menerima. Hari itu, langit tampak muram. Sejak pagi, awan kelabu menggantung di atas desa pesisir itu, menandakan badai akan datang. Rifai belum tidur semalaman. Ia duduk di teras, wajahnya kusam, mata merah. Ia merasa seperti sedang diawasi. Tiap kali ia menatap ke arah laut, seolah ada sesuatu di balik ombak yang sedang menunggu panggilannya. Istrinya, Bu Siti, mulai khawatir. "Pak, jangan ke laut dulu, ya? Saya takut, semenjak orang itu datang, rumah kita kayak nggak tenang." Rifai hanya mengangguk lemah. Tapi dalam hatinya, ada dorongan aneh, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Panggilan itu berbisik dalam pikirannya, lembut tapi memaksa. Datanglah malam ini. Laut sudah menunggu imbalannya. Menjelang petang, seorang nelayan tua datang ke rumahnya. Namanya Pak Gondrong, lelaki berumur 60 tahun yang terkenal suka bicara belak-belakan. Tapi kali ini, wajahnya tampak tegang. Ia duduk tanpa basa-basi, lalu berkata dengan nada rendah, "Rif, kamu tahu uang itu bukan rezeki bersih, kan?" Rifai menatapnya heran. "Pak tahu dari mana?" Pak Gondrong menghela napas. Bos Ikan itu bukan manusia biasa. Ia dulu nelayan juga, tapi sudah lama nggak kelihatan. Orang-orang bilang, dia dapat kekayaan dari pesugihan laut. Setiap tahun, pasti ada yang hilang di sekitar perairan barat. Orang bilang, itu tumbalnya. Rifai menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. "Jadi, maksud Bapak, uang 5 juta itu, bagian dari ritual?" Pak Gondrong mengangguk pelan. "Iya. Kau sudah diterima jadi bagian perjanjian itu, Rif. Kalau laut sudah menandai seseorang, susah keluar. Kecuali, kau mau lawan dengan nyawa sendiri." Perkataan itu membuat tubuh Rifai bergetar. Ia merasa seperti terperangkap. Ia ingin mengembalikan uang itu, tapi bagaimana caranya? Orang yang memberinya saja entah siapa, dan pria berjas hitam itu lenyap tanpa jejak. Malam semakin turun. Angin laut mulai berhembus kencang. Suara ombak makin keras, menghantam batu karang seperti ada sesuatu yang marah di bawah permukaan. Sekitar pukul 11 malam, Rifai mendengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi jelas, tok, tok, tok. Istrinya terbangun. "Siapa itu, Pak?" Rifai menggeleng, lalu berjalan ke arah pintu. Ketukan itu terus berulang, kali ini disertai suara lirih seorang lelaki memanggil namanya. "Rifai, waktunya turun ke laut." Suara itu pelan tapi menggema, seperti berasal dari dasar bumi. Rifai menatap pintu yang bergetar pelan. Ia tak berani membukanya, tapi tiba-tiba daun pintu itu terbuka sendiri. Berderit panjang, di depan rumah, berdiri pria berjas hitam. Wajahnya kini tampak lebih jelas. Matanya merah seperti bara, kulitnya pucat kehijauan, dan dari telapak tangannya menetes air asin. Di balik tubuhnya, terlihat kabut tipis yang menyerupai bentuk kapal kecil mengapung di jalan tanah. "Naiklah, Rifai. Bos Ikan menunggumu di tengah laut." Suara itu bukan sekadar ajakan, tapi perintah. Rifai berusaha mundur, tapi kedua kakinya berat seolah tertahan sesuatu. Ia beristighfar berkali-kali. Istrinya berteriak dari dalam, "Jangan pergi, Pak. Itu bukan manusia." Namun saat Bu Siti hendak menarik suaminya, tubuhnya justru terpental ke belakang, seperti didorong angin keras yang tak terlihat. Rifai tak kuasa menolak. Tubuhnya bergerak sendiri menuju kabut itu.
Semakin dekat, kabut berubah menjadi perahu kecil berwarna hitam legam. Tanpa sadar, Rifai melangkah naik. Begitu ia duduk, perahu itu bergerak perlahan, meluncur ke arah laut tanpa seorang pun yang mendayung. Di tengah laut, suasana benar-benar sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada ombak. Air laut tampak tenang tapi berkilau aneh, seolah berwarna biru kehijauan menyala dari dalam. Di kejauhan, terlihat kapal besar berwarna hitam, kapal milik bos ikan. Perahu Rifai berhenti di samping kapal itu. Dari atas, beberapa sosok berpakaian hitam menurunkan tangga tali. Mereka tidak banyak bicara. Rifai dipaksa naik. Begitu kakinya menginjak dek kapal, hawa dingin luar biasa menyergap. Di tengah kapal, ada kolam bundar besar berisi air laut. Airnya berputar pelan, seperti pusaran kecil. Di pinggir kolam, berdiri seorang pria dengan pakaian serba putih, wajahnya tampan tapi pucat, dan matanya berwarna perak. Ia tersenyum ketika melihat Rifai. "Selamat datang, Rifai," katanya lembut. "Aku adalah bos ikan." Rifai mundur satu langkah. "Apa yang kau mau dariku?" Bos ikan menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Aku hanya ingin keseimbangan. Kau sudah menerima rezeki dari lautku. Sekarang laut menuntut ganti." "Ganti? Aku tak pernah minta uang itu." Laut tidak peduli siapa yang meminta. Laut hanya mengenal satu hukum, yang memberi harus dibayar. Bos ikan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba air di kolam berputar cepat, membentuk pusaran yang mengeluarkan cahaya kehijauan. Dari pusaran itu muncul suara-suara mengerikan, jeritan, tangisan, dan tawa aneh yang bergema ke seluruh kapal. Satu persatu wajah manusia muncul di permukaan air, wajah nelayan yang hilang beberapa bulan lalu. Rifai mengenali beberapa di antaranya. "Lihatlah, mereka juga pernah menerima uang sepertimu. Sekarang mereka menjadi bagian dari laut," kata bos ikan sambil tersenyum dingin. Rifai berlutut, air mata menetes. "Tolong, lepaskan aku. Aku punya anak, aku punya istri." "Terlambat," jawab bos ikan datar. "Tapi kalau kau ingin mereka selamat, kau harus menggantikan tempatmu dengan seseorang." Rifai menggeleng keras. "Tidak. Aku tak akan menyerahkan siapapun." Bos ikan menatapnya tajam. "Berarti kau memilih mati." Tiba-tiba dua sosok berpakaian hitam memegang bahunya. Mereka menyeret Rifai ke tepi kolam. Air berputar semakin cepat. Dari dalam air, muncul tangan-tangan hitam berlendir yang berusaha menarik tubuhnya. Rifai berteriak sekencang-kencangnya, menyebut nama Allah berulang kali. "Allahu Akbar. Lepaskan aku. Aku bukan milik kalian." Namun suara itu hanya bergema di antara angin laut. Bos ikan berdiri tenang, matanya berkilau. "Lihat, laut sudah mengenalmu, Rifai. Ia menginginkanmu." Ketika tangan-tangan hitam itu hampir menarik seluruh tubuhnya, tiba-tiba kilat menyambar langit, disusul petir menggelegar yang membuat seluruh kapal berguncang hebat. Air kolam mendidih, angin berputar liar, dan bos ikan tampak kehilangan keseimbangan. Rifai melihat kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia menendang salah satu sosok yang memegangnya, lalu meloncat ke laut. Ia berenang sekuat tenaga, meski ombak besar menerjang dari segala arah. Di belakangnya, kapal hitam itu mulai tenggelam perlahan ke dalam pusaran air raksasa. Suara jeritan makhluk-makhluk gaib terdengar seperti di neraka. "Rifai, kau tidak akan lepas dari lautku," suara bos ikan bergema dari kejauhan. Rifai terus berenang, tubuhnya nyaris tak berdaya. Gelombang besar menghantamnya berkali-kali. Saat hampir kehilangan kesadaran, ia melihat cahaya lampu dari kejauhan, kapal nelayan yang sedang lewat. Ia berteriak minta tolong dengan sisa napasnya. Pagi harinya, warga desa menemukan Rifai terdampar di tepi pantai, tubuhnya basah kuyup dan penuh luka. Ia menggigil hebat, matanya kosong. Istrinya menangis histeris melihat kondisi suaminya. Rifai tidak bisa bicara selama 2 hari.
Tapi ketika akhirnya ia sadar, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya membuat semua orang merinding. Jangan pernah terima uang dari laut, karena laut selalu menagih dengan nyawa. Sejak hari itu, Rifai tidak pernah melaut lagi. Kapalnya dijual, dan ia memilih bekerja di darat. Tapi setiap malam, ia masih mendengar bisikan dari arah pantai. Kadang suara itu memanggil namanya, kadang hanya bunyi ombak yang terdengar seperti tawa. Dan anehnya, di hari ketujuh setelah kejadian itu, warga menemukan kapal hitam terdampar di karang jauh dari pantai. Di atas kapal itu, ada tulisan besar dari darah ikan. Hutang belum lunas. Sejak kejadian malam itu, hidup Rifai tak pernah sama lagi. Tubuhnya memang selamat, tapi jiwanya seperti terkurung di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia laut yang gelap. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan bos ikan selalu muncul, dengan mata perak berkilau dan suara lirih yang memanggil namanya dari balik ombak. Hari-hari berlalu penuh kegelisahan. Rifai tak lagi berani menyentuh air laut, bahkan untuk mencuci tangan sekalipun. Ia selalu merasa ada sesuatu yang menatap dari dalam air, menunggu saat yang tepat untuk menariknya kembali. Namun, meski sudah berhenti melaut, kutukan itu tak berhenti. Malam-malam di rumahnya menjadi ladang teror. Kadang suara langkah kaki basah terdengar dari arah dapur, seolah ada seseorang berjalan di lantai yang becek. Kadang pula terdengar suara benda berat diseret di halaman belakang, padahal tak ada siapapun di luar. Istrinya, Bu Siti, semakin takut. "Pak, kita harus pindah. Tempat ini sudah nggak aman," katanya suatu malam sambil memeluk anak mereka. Rifai mengangguk lemah. Tapi dalam hatinya, ia tahu kemanapun ia pergi, laut akan tetap mengikutinya. Ia mencoba membaca ayat-ayat suci, meminta perlindungan kepada Allah, tapi setiap kali ia mulai membaca Al-Fatihah, lampu rumah berkedip-kedip, dan angin dingin meniup tirai jendela seolah menertawakannya. Suatu malam, Rifai bermimpi. Ia berdiri di tepi pantai, ombak berwarna merah darah menggulung di depannya. Dari dalam ombak itu muncul wajah bos ikan, tersenyum sinis. "Kau pikir bisa kabur, Rifai? Aku sudah beri rezeki. Sekarang lautku haus. Jika bukan kau, maka darah keturunanmu yang jadi ganti." Rifai terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Istrinya menatap cemas, sementara anaknya menangis ketakutan. "Pak, mimpi apa lagi?" "Bos ikan, dia mau anak kita," jawab Rifai dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Bu Siti lemas seketika. Ia tahu semua ini bukan halusinasi. Sejak uang 5 juta itu datang, rumah mereka seperti diliputi kutukan. Lampu sering padam sendiri, ayam peliharaan mati tanpa sebab, dan air sumur berubah warna kehijauan setiap malam Jumat. Rifai tahu, ia harus mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang tak kelihatan, sesuatu yang berasal dari dunia bawah laut? Keesokan paginya, Rifai menemui Kiai Hamdan, seorang ulama tua di kampung tetangga yang dikenal sering membantu orang yang mengalami gangguan gaib. Dengan langkah gemetar, ia membawa amplop berisi uang 5 juta itu, uang kutukan yang telah menghancurkan hidupnya. Kiai Hamdan menyambutnya dengan tenang, lalu mendengarkan seluruh ceritanya tanpa menyela. Setelah Rifai selesai bercerita, Kiai itu menghela napas panjang. "Rifai, yang kau hadapi bukan jin sembarangan. Bos ikan itu jin laut dari golongan tinggi. Ia punya pengikut banyak. Tapi ingat, sebesar apapun kekuatan makhluk gaib, kekuasaan Allah lebih besar. Asal kau sungguh-sungguh bertobat, pasti ada jalan keluar." "Bagaimana caranya, Kiai?" tanya Rifai dengan mata penuh harap. "Pertama, kau harus bersihkan rumahmu. Bakar semua benda yang berhubungan dengan laut, termasuk jaring, perahu kecil, dan boneka yang dulu kau temukan. Kedua, uang ini," kata sang Kiai sambil memegang amplop, "tak boleh dibuang sembarangan. Kau harus kembalikan dengan cara yang benar, bukan ke laut, tapi ke masjid, untuk sedekah atas nama korban yang sudah diambil oleh laut." Rifai mengangguk. Ia menatap amplop itu, tangan gemetar.
Kalau aku sudah lakukan semua itu, apa kutukannya akan hilang? Kiai Hamdan menatapnya dalam. Kutukan bisa hilang, tapi bekasnya akan tetap ada. Ingat, laut sudah mengenalmu. Kau mungkin tak akan bisa hidup jauh dari bayangannya. Sore harinya, Rifai membakar semua benda yang berhubungan dengan laut di halaman belakang rumah. Asap hitam mengepul tinggi, disertai bau amis menyengat seperti darah ikan busuk. Saat api mulai membesar, terdengar suara aneh, seperti bisikan ratusan orang berbicara bersamaan. Kenapa kau bakar milik laut? Kenapa kau hianati rezekimu, Rifai? Suara itu membuat Rifai ketakutan, tapi ia terus melafalkan ayat kursi keras-keras. Tiba-tiba api menyembur tinggi, lalu padam seketika. Dari sisa abu itu, muncul sisik ikan berwarna hitam yang berkilau aneh. Ia mencoba memungutnya, tapi sisik itu berubah menjadi debu dan lenyap begitu saja. Malamnya, udara di rumah terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka sekeluarga bisa tidur tanpa gangguan. Rifai sempat berpikir, mungkin semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, itu baru awal dari serangan terakhir laut. 3 hari kemudian, desa nelayan itu diguncang badai besar. Langit hitam, angin menderu kencang, ombak menghantam perahu-perahu hingga hancur. Warga berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Rifai melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tengah laut, kapal hitam milik bos ikan muncul lagi. Kapal itu bergerak melawan arus, berdiri tegak seperti bayangan maut. Dari kejauhan, Rifai bisa melihat sosok bos ikan berdiri di haluan kapal, tersenyum menatap ke arah daratan. Matanya berkilau seperti 2 bara api. Rifai, laut menagih janjimu. Hembusan angin membawa suara itu ke telinga Rifai. Ia menatap istrinya dan anaknya yang ketakutan di dalam rumah. Pak, jangan keluar, teriak Bu Siti, tapi Rifai tahu, jika ia tetap diam, laut akan mengambil keluarganya. Maka dengan tekad bulat, ia mengambil langkah keluar, membawa sebotol air doa pemberian Kiai Hamdan. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan ombak mulai menerjang daratan. Air laut naik sampai ke jalan kampung. Rifai berjalan dengan susah payah, setiap langkah seperti melawan ribuan tangan yang berusaha menariknya. Sesampainya di tepi pantai, ia menancapkan botol air doa itu ke pasir dan berteriak, "Demi Allah, aku kembalikan semua yang bukan milikku. Aku tolak pesugihanmu, bos ikan. Ambil aku kalau perlu, tapi jangan sentuh keluargaku." Air laut mendadak berputar hebat, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok bos ikan, kali ini setengah tubuhnya keluar dari air. Wajahnya tampan tapi menakutkan, dengan sisik tipis menutupi lehernya. Ia tertawa, suara tawanya menggema ke seluruh pantai. "Kau pikir bisa melawanku, manusia kotor?" Rifai memejamkan mata dan mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Ia membaca doa sekuat-kuatnya. Air doa dalam botol itu tiba-tiba memancar seperti sinar putih terang yang menyilaukan. Sosok bos ikan menjerit, tubuhnya berasap dan meleleh seperti lilin. Ombak besar menghantam pantai, membuat seluruh desa bergetar. Beberapa warga yang melihat kejadian itu dari jauh bersumpah mendengar suara jeritan panjang yang berakhir dengan suara gemuruh keras, seperti kapal pecah. Setelah itu, laut tiba-tiba tenang, sepi, seperti tak terjadi apa-apa. Rifai jatuh tersungkur di pasir, tubuhnya lemah tak berdaya. Ia memandang laut yang kini kembali biru jernih. Hujan berhenti, dan cahaya matahari menembus awan. Dari jauh, pelangi muncul di atas laut. Bu Siti berlari memeluk suaminya, menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, laut benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada kapal hitam, tidak ada bisikan malam. Tapi Rifai tahu, kedamaian itu tidak sepenuhnya abadi. Kadang, ketika ia berjalan di tepi pantai menjelang senja, angin laut masih membawa bisikan lirih. "Kau menang kali ini, Rifai, tapi laut tak pernah tidur." Rifai menatap laut itu dengan pandangan kosong namun pasrah. Ia tersenyum kecil,
lalu berbisik, "Selama aku masih berzikir pada Tuhan, tak ada laut yang bisa menenggelamkanku lagi." Laut malam itu bergolak dengan amarah yang tak wajar. Langit seperti retak, kilat menyambar tanpa jeda, dan ombak mengamuk seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari perut samudera. Di tepi pantai, puluhan warga berkumpul dengan wajah cemas, memandangi laut yang hitam pekat tanpa bintang. Angin berdesir membawa aroma amis dan anyir darah. "Pak Rifai belum balik juga?" tanya seorang ibu dengan suara gemetar. "Belum, Bu. Katanya mau ambil jaring terakhir." "Tapi sudah 2 jam, belum kelihatan lampu perahunya," jawab salah satu nelayan muda. Tak ada yang berani turun ke laut malam itu. Semua tahu, malam Jumat Kliwon, laut seperti hidup dan punya kehendak sendiri. Tapi Rifai, entah kenapa, justru memilih melaut seorang diri, dengan wajah kosong dan langkah berat, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Istrinya, Buarti, sempat mencoba menahannya. "Mas, jangan berangkat malam ini. Anginnya aneh, lautnya marah." "Aku mimpi buruk," tapi Rifai hanya tersenyum, senyum aneh yang bahkan istrinya tak pernah lihat sebelumnya. "Tenang, Warti. Laut gak akan menenggelamkan orang yang dia cintai." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum perahunya menembus gelombang. Beberapa jam berlalu. Hujan turun. Petir menyambar. Ombak menelan suara. Hingga akhirnya, cahaya lampu perahu Rifai benar-benar padam. Hilang begitu saja di tengah gulungan air. Warga berlarian membawa senter, beberapa mencoba menyalakan kapal kecil untuk menyusul, tapi setiap orang yang mendekat ke laut malam itu merasakan hawa panas di dada. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka dari dalam air. Salah satu warga, seorang nelayan tua bernama Pak Leman, berteriak ketakutan, "Jangan ke sana. Aku lihat wajah Rifai di permukaan ombak." Tapi, matanya bukan mata manusia. Semua orang membeku, dan sejak malam itu, jasad Rifai tak pernah ditemukan. Keesokan paginya, yang muncul di tepi pantai hanyalah perahu tuanya yang hancur, terseret ombak hingga ke pasir, dengan bercak darah di kayunya. Di dalamnya, ada sesuatu yang membuat semua warga gemetar, amplop coklat yang sama seperti dulu, hanya saja kini isinya bukan uang, melainkan lembaran kertas lusuh bertuliskan satu kalimat. "Hutang sudah lunas. Tapi laut masih haus." Sejak hari itu, kehidupan di desa nelayan itu berubah drastis. Hasil tangkapan mendadak berkurang, beberapa nelayan mengaku melihat bayangan tubuh Rifai duduk di atas batu karang, menatap laut dengan mata kosong, memegang dayung patah di tangannya. Konon, siapapun yang berani menatap balik matanya akan mendengar bisikan, "Kau mau uangnya juga?" Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar, dan dari bisik ke bisik, akhirnya terungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi, bahwa uang 5 juta itu bukan rezeki jatuh dari langit, melainkan bagian dari ritual pesugihan seorang bos ikan besar bernama Herman Salim, pengusaha yang dikenal kaya raya dan punya gudang pendingin di kota. Warga terkejut ketika tahu, malam sebelum Rifai hilang, Herman Salim menggelar ritual laut di pelabuhan sepi bersama 2 orang dukun. Mereka membawa sesajen, kepala kambing hitam, darah ayam, dan selembar pakaian milik nelayan. Tak ada yang tahu dari mana Herman mendapatkan pakaian itu, tapi seorang kuli pelabuhan bersumpah melihat ia membawa baju Rifai yang hilang beberapa hari sebelumnya. Dan kini, semua potongan kisah mulai tersambung. Uang 5 juta itu hanyalah umpan tumbal, persembahan untuk mengganti jiwanya dengan keberuntungan bisnis. Dan benar saja, setelah malam hilangnya Rifai, usaha Herman mendadak melonjak tajam. Ikan datang seolah tanpa henti. Kapal ekspor penuh setiap minggu. Tapi setiap keberhasilan itu, selalu diiringi suara teriakan dari laut di malam-malam tertentu. Beberapa pekerja mengaku mendengar tangisan dari gudang ikan. Kadang, ikan-ikan di peti es tiba-tiba menggeliat hidup, melompat seolah panik, lalu mati bersamaan. Sampai suatu hari, ketika Herman hendak mengirim pesanan besar ke luar negeri, satu hal aneh terjadi. Semua ikan di gudangnya busuk dalam semalam, meski disimpan di suhu beku. Dan di antara tumpukan ikan itu, pekerja menemukan satu ikan raksasa dengan mata manusia, mata yang sama seperti milik Rifai. Herman jatuh sakit setelah kejadian itu. Setiap malam ia berteriak,
menuduh laut ingin menjemputnya. Dia datang. Rifai datang. Laut mau balas dendam, begitu teriaknya. Tubuhnya lemah, tapi ketakutannya begitu nyata hingga akhirnya ia ditemukan tewas di ranjang, dengan mulut penuh pasir laut dan tangan menggenggam uang 5 juta rupiah yang sama seperti amplop Rifai dulu. Setelah kematian Herman, desa pesisir itu seolah dikutuk. Tiap tahun, satu orang nelayan akan hilang di laut tanpa jejak. Tidak pernah ada darah, tidak ada perahu pecah, hanya ombak yang mendadak membisu, seolah menelan korban dengan tenang. Dan setiap kali kejadian itu berlangsung, di pasir pantai selalu ditemukan amplop coklat berisi uang 5 juta rupiah, tak lebih, tak kurang. Warga akhirnya sepakat untuk berhenti mengambilnya. Mereka membuat ritual tolak bala, membuang setiap amplop yang ditemukan ke laut dengan doa dan air garam. Tapi sampai sekarang, beberapa orang masih percaya, roh Rifai belum benar-benar tenang. Kadang, di malam pasang tinggi, sosoknya terlihat di kejauhan, berdiri di atas air, memandangi desa dengan tatapan sendu. Dia tidak marah, hanya menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Sahabat kisah hitam nyata, kisah ini menjadi pelajaran yang pahit tapi nyata. Dalam hidup, tidak ada rezeki yang datang tanpa sebab. Jika sesuatu terasa terlalu mudah, mungkin ada harga yang sedang disembunyikan alam untuk kita bayar. Kadang bukan uang, bukan tenaga, tapi jiwa kita sendiri. Jadi, berhati-hatilah ketika menerima pemberian misterius, apalagi dari orang yang tidak dikenal. Dunia ini tak sesederhana yang kita lihat. Ada tangan-tangan tak kasat mata yang terus bergerak di antara kehidupan manusia, menukar nasib dengan darah, menukar keberuntungan dengan arwah. Semoga kita dijauhkan dari godaan pesugihan dan rezeki haram yang membawa petaka, karena seperti kata orang tua dulu, kalau laut sudah menelan, ia tak pernah mengembalikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyata ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar makin banyak yang sadar bahwa di balik kehidupan nelayan yang sederhana, ada rahasia gelap yang masih bersembunyi di dasar samudera. Sampai jumpa di kisah hitam berikutnya, hanya di kisah hitam nyata.